Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. dari perkembangan peserta didik dengan menggunakan Teori perkembangan dari Lawrence Kohlberg. Apa sih teori Lawrence Kohlberg? Teori Lawrence Kohlberg adalah teori yang menjelaskan bagaimana perkembangan moral seseorang berlangsung dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Menurut Kohlberg, kemampuan seseorang untuk membedakan benar dan salah berkembang secara bertahap melalui pengalaman, pendidikan, dan interaksi sosial. Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkat, yaitu 1. Prakonvensional. Keputusan diambil berdasarkan keinginan pribadi atau untuk menghindari hukuman. 2. Konvensional. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan aturan, norma, dan harapan masyarakat. 3. Pasca konvensional. Keputusan didasarkan pada prinsip moral dan nilai keadilan, meskipun bertentangan dengan aturan atau pendapat orang lain. Teori ini banyak digunakan dalam dunia pendidikan untuk memahami perkembangan moral siswa dan membantu guru menanamkan nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan rasa hormat terhadap orang lain. Nah, di sini kita akan menampilkan role play. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya B.S. Sabta Ragil sebagai mahasiswa yang suka bolos. Saya Ananda Ahmad Ramadhani sebagai mahasiswa yang jujur dan baik hati. Nama saya Salanita Azalia Pesik, peran saya mahasiswa yang penengah. Nama saya Muhammad Rizky, peran saya sebagai narator. Ya, untuk kalian semua silakan nonton role play yang kita buat. Guys, besok kan jam 7 kan ada mantul PPD ya. Gue kayaknya bakal berangkat nih besok. Soalnya nanti malam gue pengen nobar Piala Dunia. Nobar Piala Dunia kan sampai subuh tuh. Waduh, gue pasti bakal takut kesiangan banget nih. Lu gak masuk mulu. Kan dosen PPD sekarang kan ketat banget soal kehadiran. Kalau presentasi kehadiran kurang dari 75% kan nanti itu gak bisa ikut UAS. Tenang aja, kan ada dia. Ya kan sahabat terbaik gue. Ya, nanti gue titip absennya kayak biasa. Duh, gimana ya Bay? Bukannya gue mau bantuin nih. Tapi dosennya tuh kemarin sempat bilang depan kelas kalau absennya tuh dicocokin sama kita masing-masing. Kalau kita ketahuan lagi kita nggak lolos matkul gimana? Ah, lu mah begitu. Biasanya juga lu gak bakal begitu. Cuman nitip absen 1 doang, pelit banget. Nih Stella aja mau sering bantuin gua di kelas. Iya sih deh, kasihan juga nanti kalau misalkan si Bayu nggak ikut UAS, nanti dia ini nyusul sendiri dong. Duh, gimana ya? Yaudah deh, lihat besok aja nanti. Ini deh, kertas absennya belum tandanya punya si Bayu. Untuk dosennya lagi ngisi materi di depan. Aduh, kalau gue tanda tanganin, berarti gue bohong sama melanggar kode etik mahasiswa. Tapi kalau gue tolak sekarang, si Bayu pasti bakal marah banget nih sama gue. Dia pasti bakal musuhin gue sama ngecap gue jahat di tongkrongannya. Duh, nanti dia bakal absenin gua kagak ya? Tapi salah aja lah. Ya kan, sahabat terbaik gua pasti bakal absenin gua. Stel, kira-kira dosennya bakal tahu nggak ya kalau itu tanda tangan bukan punya Bayu, tapi itu palsu? Enggak kali deh, emang dosennya enggak banget. Kayaknya dia nggak bakal ngituin deh. Tapi kan siapa tahu dia tuh kayak ngelihat tanda tangan yang lama sama yang baru ini beda. Udah tenang aja, nggak bakal ngeh kok orang banyak ini. Ya udah, bener. Jika kita perhatikan dari perilaku Bayu dan Stella, mereka mempresentasikan tingkat 2 konvensional, tahap 3 yaitu orientasi keserasian interpersonal atau sering disebut tahap anak manis. Di tahap ini, penalaran moral seseorang sangat ditentukan oleh persetujuan lingkungan sekitar pressure. Anandea mendukung tindakan Tipsen bukan karena dia pikir ini hal benar secara aturan, tetapi karena dia ingin menganggap sebagai teman yang baik dan loyal. Demi menjaga keharmonisan kelompok,
bagi mahasiswa di tahap ini tidak solid atau dikunci adalah ketakutan terbesar. Sementara jika beda tokoh, Anandya dia sebagai yang mulai masuki transisi tingkat 3 pasca konvensional, tahap 5 yaitu orientasi kontak sosial. Anandya menyadari bahwa kognitif bahwa ada hukum formal yang memikat aturan akademik kampus dan ada nilai integritas kejujuran yang harus dijaga. Namun kuatnya tekanan sosial dari lingkungannya, mikrosistem pertemanannya, Anandya mengalami dilema moral yang hebat sehingga akhirnya terpaksa mengalah pada tekanan kelompok. Sebagai solusi, perkembangan dari sudut pandang pendidik, universitas atau dosen tidak hanya harus memperketat sistem menggunakan absensi digital berbasis kode QR atau sidik jari, tapi juga harus sering memfasilitasi diskusi dilema moral di dalam kelas. Mahasiswa perlu disimulasi agar tingkat penalaran moral mereka bisa naik ke tahap pasca konvensional, di mana prinsip integrasi dan nilai kebenaran universal menjadi lebih utama dibandingkan sekadar solidaritas buta terhadap tema kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai tugas perkembangan peserta didik. Saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Emadi Maulana Hasan, saya dari kelas 11 SMA Negeri 1 Bojong. Oke, kali ini saya akan menanyakan tentang permasalahan yang ada di sekolah atau kalangan SMA. Menurut kamu, masalah apa sih yang sering terjadi di kalangan SMA? Menurut saya sendiri itu ada mencontek saat ujian dan kasus bullying. Nah, kenapa sih masih banyak itu siswa-siswa yang mencontek? Mungkin karena takut nilainya jelek dan kurang percaya diri dengan kemampuannya. Semisal nih kamu lihat teman kamu yang mencontek, apa tindakan yang akan kamu lakukan? Saya akan mengingatkan kembali agar jujur dan tidak mengulanginya lagi. Oke, ini yang terakhir, kenapa kamu memilih tindakan seperti itu? Karena kejujuran itu lebih penting daripada nilai yang diperoleh dengan hasil yang curang. Baik, selanjutnya saya akan mempertanyakan tentang bullying. Ke pertanyaan selanjutnya yaitu kalau kamu melihat teman kamu yang dibully sama siswa-siswa yang lain, apa yang bakal kamu lakuin? Saya akan berusaha menghentikan mereka atau melaporkan kepada guru. Kenapa sih kamu itu memilih tindakan yang kayak gitu? Karena membuli itu salah satu bisa membuat korban merasa sedih, takut, dan bahkan trauma. Gimana kalau teman-teman kamu itu ikut membuli kamu atau mengejek kamu karena kamu ngebelain yang dibully? Saya tetap akan membela korban. Menurut saya, semua orang berhak merasa aman di sekolah. Menurut kamu, kenapa bullying itu nggak boleh diadain di sekolah? Karena bullying itu bisa menyakiti orang lain, melanggar aturan sekolah, dan tidak menghargai hak orang lain. Oke, kali ini saya akan mengambil kesimpulannya, yaitu dari hasil wawancara tersebut, si narasumber menunjukkan tahap konvensional, terutama tahap 4. Hal ini terlihat dari alasan narasumber yang menolak mencontek dan bullying, karena menganggap kejujuran dan tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap aturan sekolah adalah hal yang penting. Narasumber juga mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap orang lain dan mendukung adanya aturan serta sanksi agar ketertiban di sekolah tetap terjaga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tugas UAS perkembangan peserta didik. Kali ini saya akan mewawancarai yaitu dengan Dek, siapa namanya? Ripat biasa. Oke, dengan Dek Ripat. Kali ini saya akan menyelesaikan kasus yang dimana sering dilakukan di SMA atau SMP yang sering terjadi. Yang dimana kita tahu di zaman sekarang nih kita sudah memakai kurikulum merdeka. Yang dimana kurikulum tersebut pengerjaannya dengan kelompok. Nah, ceritanya Dek Ripat nih satu kelompok dengan
teman dekat dari Pat. Tapi ketika sudah pembuatan tugas, dia tidak mengerjakan satupun tugasnya. Tetapi di akhir tugas, ia meminta ditulis namanya yang sudah menyelesaikan tugasnya. Pertanyaannya itu, apakah Deripat akan menulis namanya atau melaporkan ke guru Deripat? Saya sih akan melaporkan ke guru karena saya sudah mengerjakan tugas dengan susah payah. Tetapi teman saya di akhir saya enaknya meminta namanya ditulis. Lagian jika dia mau nilai, kenapa dia tidak mau berkontribusi sejak awal? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Pat. Selanjutnya kita akan membuat penjelasannya di next video. Sekian, terima kasih. Baik, saya Stella. Saya akan menjelaskan teori Launders Kohlberg yang dikaitkan dengan permasalahan siswa SMA yang dijelaskan atau diwawancarai oleh teman saya. Nah, menurut teori Launders Kohlberg, perilaku seperti menitipkan absen, mencontek, dan membuli teman itu mencerminkan tingkat perkembangan moral siswa. Pada tahap prakonvensional, siswa bertindak untuk menghindari hukuman atau memperoleh keuntungan pribadi. Dan pada tahap konvensional, siswa mulai memahami pentingnya mematuhi aturan dan menjaga kepercayaan. Sedangkan pada tahap pasca konvensional, siswa bertindak berdasarkan nilai moral, kejujuran, tanggung jawab, empati, dan keadilan meskipun tidak ada pengawasan. Oleh karena itu, sekolah berperan penting dalam membentuk perkembangan moral siswa agar mampu mengambil keputusan yang benar berdasarkan nilai-nilai moral, bukan sekedar takut pada hukuman atau mengikuti teman. Dan penyelesaian masalahnya itu ada dilakukan dengan meningkatkan perkembangan moral siswa sesuai teori Launders Kohlberg, yaitu sekolah perlu menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, empati, dan saling menghargai melalui pembelajaran, keteladanan guru, serta penegakan aturan yang adil dan konsisten. Selain itu, siswa diajak diskusi tentang dampak dari setiap tindakan sehingga mereka mampu mengambil keputusan berdasarkan kesadaran moral, bukan karena takut dihukum atau sekedar mengikuti teman. Sekian dari penampilan roleplay dan analisis kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.